Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Francisca Saragi dari Universitas Negeri Medan, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kegiatan Seminar Nasional 2025 ini, saya sebagai pemakalah mengangkat judul mengenai analisis fenomenologis terhadap peran pengasuh dalam mendidik, merawat dan membentuk karakter anak dengan kelainan genetik albinisme di Panti Asuhan Santa Lucy Pilippi. Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya anak sebagai generasi penerus. Namun, tidak semua anak terlahir dalam kondisi normal. Sebagian anak memiliki keterbatasan fisik atau psikologis, salah satunya adalah anak dengan albinisme. Albinisme adalah kelainan genetik yang menyebabkan tubuh kekurangan pigmen melanin sehingga kulit, rambut, dan mata tampak sangat pucat serta rentan terhadap sinar ultraviolet. Kondisi ini juga menyebabkan gangguan penglihatan atau low vision yang sering tidak disadari oleh orang awam maupun pendidik. Kekurangan melanin membuat anak albino sensitif terhadap cahaya dan beresiko mengalami masalah kulit hingga kanker. Selain itu, mereka sering mengalami rasa tidak percaya diri dan ketidaknyamanan sosial akibat perbedaan fisik yang dimiliki. Dalam konteks sosial, anak dengan albinisme memerlukan dukungan medis, emosional, dan sosial dari lingkungan sekitarnya. Pengasuh memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, bimbingan moral, serta membantu anak membangun rasa percaya diri. Panti Asuhan Santa Lucy Pilippi menjadi salah satu lembaga yang menampung anak dengan kondisi seperti ini, di mana pengasuh berperan sebagai figur pengganti orang tua. Penelitian mengenai pengalaman pengasuh dalam merawat anak albino penting dilakukan untuk memahami tantangan yang dihadapi serta mengembangkan strategi pengasuhan yang efektif. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pengasuhan anak berkebutuhan khusus dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif serta mendukung kesejahteraan anak dengan kelainan genetik seperti albinisme. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman hidup atau life experience dan makna subjektif para pengasuh dalam merawat anak dengan kelainan genetik albinisme. Melalui fenomenologi, peneliti berupaya mengungkap esensi pengalaman pengasuh melalui deskripsi yang kaya, narasi bermakna, dan refleksi mendalam atas konteks sosial serta emosional yang mereka alami. Penelitian dilaksanakan di Panti Asuhan Santa Lucy Pilippi yang menaungi anak-anak dengan berbagai kondisi khusus termasuk albinisme. Subjek penelitian adalah pengasuh yang memiliki pengalaman langsung dan merawat anak-anak dengan kondisi tersebut. Data diperoleh melalui wawancara mendalam atau in-depth interview atau semi terstruktur dengan pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna yang dihayati pengasuh. Deskripsi dan narasi dan interpretasi guna menemukan esensi pengalaman pengasuh secara komprehensif. Adapun hasilnya, berdasarkan hasil wawancara dengan suster senior di Panti Asuhan Santa Lucy Pilippi yang biasa dipanggil Opung oleh anak-anak panti, diketahui bahwa beliau merupakan pengasuh utama Lena sejak pertama kali datang ke Panti Asuhan pada kelas 1 SD. Sejak kecil, Lena sudah mengetahui bahwa dirinya merupakan penyandang albinisme. Secara umum, kondisi kesehatan dari Lena tidak terlalu mengganggu aktivitas, namun ia merasakan sensasi kulit terbakar saat berada di terik matahari dan harus membaca dengan jarak yang sangat dekat. Pengetahuan suster mengenai perawatan albinisme diperoleh dari pendidikan kesehatan serta konsultasi rutin ke rumah sakit mata. Para suster merawat kesehatan kulit dan mata Lena dengan memberi jus wortel atau jus rimbang setiap harinya dan membawanya kontrol mata maksimal setiap 8 bulan sekali. Dari kunjungan tersebut, suster juga memperoleh informasi tambahan tentang perawatan albinisme. Kacamata perlindung pernah diberikan, namun tidak digunakan karena Lena merasa tidak nyaman. Sejak berada di panti, Lena tidak memperoleh dukungan keluarga dalam perawatannya. Meski demikian,
Pengetahuan suster dinilai cukup memadai untuk mendukung kesehatan Lena, terlebih karena 4 saudara kandungnya juga memiliki kondisi yang sama. Lena tidak memiliki pantangan makanan maupun minuman. Wawancara dengan Lena menunjukkan bahwa ia telah tinggal di panti asuhan sejak kelas 1 SD setelah dibawa oleh salah satu seorang suster yang tinggal di sana. Ia berasal dari Nias dan memiliki 7 saudara kandung. 4 di antaranya juga menyandang albinisme. Lena yang kini duduk di kelas 2 SD merasa penglihatannya masih cukup jelas, namun kulit wajahnya mudah terasa panas ketika berada di bawah sinar matahari. Ia senang bermain di luar ruangan tanpa perlengkapan khusus. Lena memahami perbedaan warna kulit dan rambutnya dan pernah ditanya serta diejek teman sekolah. Namun karena sikap Lena yang tegas, perlakuan tersebut tidak berlanjut. Orang tua Lena telah berpisah dan tidak diketahui siapa di antara mereka yang membawa gen albinisme. Adapun pembahasan dari topik ini, penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Santa Lucy, Filipi dengan melibatkan seorang suster senior atau yang biasa disebut dengan opung dan seorang anak bernama Lena, penyandang albinisme yang tinggal di panti asuhan sejak kelas 1 SD dan saat penelitian berlangsung duduk di kelas 2 SD. Suster memiliki latar belakang pendidikan kesehatan yang memberikannya bantuan untuk memahami kebutuhan dasar anak dengan kondisi medis khusus. Lena sendiri menunjukkan ciri khas OCA seperti kulit dan rambut yang sangat pucat serta sensitif terhadap tingginya cahaya. Dalam kesehariannya, suster memfokuskan perawatan pada kesehatan kulit dan penglihatan Lena. Upaya yang dilakukan meliputi pemberian jus wortel dan jus rimbang setiap harinya, serta pemeriksaan rutin ke rumah sakit setiap 8 bulan sekali. Pemeriksaan tersebut memberikan tambahan wawasan bagi suster terkait perawatan albinisme. Kacamata pelindung pernah diberikan namun tidak dipakai karena Lena merasa tidak nyaman. Seluruh tanggung jawab perawatan berada di panti karena Lena tidak mendapat dukungan dari keluarga. Informasi yang diberikan suster juga menunjukkan bahwa 4 saudara kandung Lena memiliki kondisi serupa sehingga albinisme yang dialami bersifat genetik. Kemudian, adapun pembahasan selanjutnya, peran pengasuh dalam merawat anak albinisme. Yang pertama, pengasuh sebagai pelindung atau protektor. Suster melindungi anak dari risiko lingkungan terutama paparan sinar matahari. Ia memberikan nutrisi pendukung kesehatan mata dan membawa Lena kontrol rutin ke rumah sakit untuk memantau penglihatannya. Kedua, pengasuh sebagai pendidik atau edukator. Suster menambahkan nilai penerimaan diri dan kepercayaan diri. Lena memahami kondisinya dan mampu menghadapi ejekan teman sekolah dengan tegas. Peran edukasi ini penting bagi pembentukan konsep diri positif anak albino. Yang ketiga, pengasuh sebagai pemberi dukungan emosional atau emotional supporter. Hubungan suster dan Lena bersifat sangat hangat dan penuh kasih. Suster menjadi figur pengganti orang tua yang memberikan dukungan emosional dan moral sehingga memperkuat ketahanan psikologis Lena terhadap stigma sosial. Adapun pembahasan pengalaman anak penyandang albinisme. Lena memahami perbedaan fisiknya dan mengetahui bahwa kondisi tersebut adalah albinisme. Ia masih dapat melihat dengan baik, tetapi merasa silau serta mudah mengalami iritasi kulit di bawah sinar terik matahari. Lena aktif bermain di luar ruangan tanpa perlindungan khusus, menunjukkan bahwa kesadarannya tentang perlindungan diri masih terbatas. Secara sosial, ia pernah diejek namun mampu menangani dengan keberanian dan sikap tegas. Riwayat keluarga menunjukkan bahwa 4 dari 7 saudara kandungnya juga beralbinisme sehingga faktor genetik menjadi penyebab utama kondisi tersebut. Adapun tantangan dari pengasuh, yang pertama adalah keterbatasan pengetahuan medis khusus albino atau albinisme. Pengetahuan yang digunakan berasal dari pendidikan dasar kesehatan dan arahan dokter mata. Kemudian tantangan yang kedua adalah minimnya dukungan keluarga sehingga seluruh perawat menjadi tanggung jawab panti asuhan. Yang ketiga, stigma sosial karena anak albino rentan terhadap perlakuan diskriminatif.
Adapun pembahasan analisis secara fenomenologis, dari perspektif ini, pengalaman pengasuh mencerminkan empati, kesabaran, dan komitmen moral dalam merawat anak dengan albinisme. Suster berperan tidak hanya sebagai perawat, tetapi juga sebagai figur ibu, pendidik, dan pelindung yang memberikan perhatian holistik. Pendekatan pengasuh yang hangat dan suportif ini sejalan dengan teori keperawatan humanistik yang menekankan hubungan empatik dalam proses perawatan. Pengalaman Lena menunjukkan bahwa dukungan emosional dan sosial yang diberikan panti berperan penting dalam membentuk rasa percaya diri dan resiliensi. Lingkungan pengasuhan inklusif membantu Lena mengembangkan identifikasi diri yang positif meskipun memiliki kondisi genetik langka. Dengan demikian, pengasuhan anak dengan albinisme membutuhkan perpaduan pemahaman medis dan dukungan emosional serta pendekatan spiritual. Ketiga aspek ini berkontribusi besar dengan meningkatkan penyandangan albinisme di lingkungan panti asuhan. Adapun kesimpulan dari topik ini berdasarkan hasil wawancara, pengasuhan anak dengan albinisme di Panti Asuhan Santa Lucy Pilipi dilakukan secara menyeluruh melalui perhatian pada kesehatan fisik, kondisi psikologis, dan kebutuhan sosial anak. Suster sebagai pengasuh utama memiliki pemahaman yang memadai tentang albinisme dan memberikan perawatan rutin, termasuk pemeriksaan kesehatan serta perhatian khusus pada kulit dan penglihatan. Meskipun tanpa dukungan keluarga, pengasuh tetap memberikan kasih sayang dan bimbingan yang membentuk karakter anak seperti Lena menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh yang penuh empati dan disiplin berperan penting dalam mendukung perkembangan anak dengan albinisme. Berikut merupakan dokumentasi ketika melakukan wawancara di Panti Asuhan Santa Pilipi. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai topik yang saya bawakan, yaitu analisis fenomenologis terhadap peran pengasuh dalam mendidik, merawat, dan membentuk karakter anak dengan kelainan genetik albinisme. Kita mengetahui bahwa albina bukan merupakan suatu aib, namun mereka juga memiliki kesempatan untuk terus beraktivitas seperti manusia biasa. Mereka tetap memiliki penglihatan yang sama namun tidak terlalu jelas serta dapat beraktivitas seperti biasa seperti kita. Demikian presentasi saya mengenai topik ini untuk Seminar Nasional 2025. Terima kasih.